Shalom saudara, pada hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Filemon. Saudara, jika kita pergi ke kebun atau taman atau ke tempat yang ada kehijauannya itu ya yang segar buat mata kita, pasti di antara dedaunan yang ada bisa saja kita menemukan seekor ulat, bukan? Kalau kita lihat ulat itu, mungkin kita juga geli. Belum kena rasanya juga udah gatal-gatal duluan ya. Terus penampilan dari ulat ini kan biasa aja. Gak menarik, nempel doang di daun. Bahkan bisa ngerusak tanamannya pula. Tapi menariknya dari ulat ini adalah ada perubahan yang bisa menjadikan dia jauh berbeda drastis dari sebelumnya. Yaitu berubah menjadi kupu-kupu. Ya kalau dikasih pilihan mau ulat atau kupu-kupu, ya kebanyakan kita pasti pilih kupu-kupu bukan? Karena kupu-kupu itu cantik, bisa dilihat dari pola sayapnya, bisa bantu dalam ekologis. Ekologis itu hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Bahkan dia jadi bisa terbang bebas. Kupu-kupu jadi makhluk hidup yang indah bukan? Saudara, gambaran ini juga mengingatkan kita pada kisahnya Onesimus. Dan jika kita baca bagian ini, kita menemukan bahwa Paulus menulis surat kepada Filemon untuk menunjukkan bagaimana perjumpaan dengan Kristus membawa transformasi sejati dalam hidup seseorang. Nah, kira-kira apa saja hal yang terjadi pada Onesimus ini? Yang pertama, dari tidak berguna menjadi berguna. Onesimus sebelum mengenal Kristus dulunya adalah seorang budak yang melarikan diri dan kemungkinan telah merugikan Filemon. Nah pada zaman itu jika budak melarikan diri maka dianggap tidak berguna dan bisa dihukum berat. Jadi Onesimus saat itu tidak berguna bukan hanya secara sosial tetapi juga rohani. Karena kita tahu jika orang hidup dalam dosa apapun yang dikerjakan juga gak akan menyenangkan Tuhan. Namun Onesimus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertobat dan percaya kepada Kristus melalui Paulus, hidupnya berubah. Dari tidak berguna menjadi berguna karena Kristus. Onesimus mengalami anugerah Allah yang mengubah hidupnya. Tentu ini bukan karena usaha manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui hati manusia. Yang kedua, hal yang terjadi pada Onesimus ini adalah perubahan identitas di dalam Kristus. Ketika Onesimus percaya kepada Kristus, Onesimus bukan lagi seorang budak, tapi sekarang adalah saudara seiman. Injil tidak hanya mengubahkan perilaku, tetapi juga identitas. Dalam Kristus, kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita anak-anak Allah. Dan tentu transformasi yang terjadi bukan hanya sekadar penampilan atau moral tok, tapi ini transformasi dari dalam keluar, yaitu dari pembaruan hati dan pikiran. Nah, yang ketiga, hal yang terjadi pada Onesimus itu adalah transformasi membawa rekonsiliasi. Tadi kan kita tahu ya kalau Onesimus itu melarikan diri dan mestinya dihukum berat tuh. Tapi di sini justru Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara dalam Kristus. Bukankah dengan demikian hal ini mengingatkan hal yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus, yaitu hidup dalam pengampunan dan kasih, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa perubahan dalam diri seseorang yang telah ditebus oleh Kristus juga harus berdampak pada relasi dengan orang lain. Saudara, bagian ini tentu mengingatkan kita kembali bahwa kita juga dulunya budak dosa, terikat dalam dosa, dulu kita hina, dulu kita tidak berkenan sama Tuhan. Tetapi Kristus sudah menebus kita diubahkan dalam Kristus, kita mengalami banyak anugerah Tuhan, dan kita bebas oleh dosa. Tetapi apakah hidup kita juga sudah mengalami transformasi hidup dalam Kristus itu? Mengalami pembaharuan hati, pikiran, serta tindakan yang semakin serupa Kristus. Apakah secara relasi dengan sesama kita juga sudah menerapkan kasih dan pengampunan? Apakah cara pandang kita kepada orang yang telah diubahkan Kristus masih kita pandang dengan cara yang lama? Saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita, diperbaharui setiap harinya, hati, pikiran, dan tindakan yang semakin serupa Kristus. Amin.